Oke, mungkin sembari menunggu partisipannya join, bisa perkenalan dulu kepada pendekar kita, dari mana asal sekolahnya, dan yang lain ya, sembari menunggu waktu. Nanti jam 9.30 mungkin kita bisa langsung mulai materinya, Pak Rian dan Pak Salahuddin. Baik, terima kasih Bu. Baik teman-teman, sebelum mulai ya intinya saling sapa dulu ya. Nah, di sini perkenalkan saya Rian Hamadani, di sini juga ada Pak Salahuddin, ada Bu Rosita, mungkin sambil menunggu rekan-rekan yang lain bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan ya, saya Rian Hamadani dari Pendekar PR Jawa Barat, yang mana tempat tugas saya di SMPN 2 Cidahu, tentunya di Kabupaten Sukabumi ya. Mungkin di sini juga saya tidak sendiri ya, ada Pak Salahuddin senior saya ini. Pak Salahuddin, gimana kabarnya? Sehat-sehat, Pak Salahuddin? Alhamdulillah, Pak Rian. Siap. Mungkin sebelum mulai dari teman-teman silahkan memperkenalkan diri. Nah, di sini juga ada Pak Jainal, pengurus dari IGI Jawa Barat. Pak Jainal Arifin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuaca enjing kasadayana. Ini masih serak suaranya. Semangat ya Bapak Ibu, mudah-mudahan yang diberikan oleh para narasumber bisa kita pahami dengan baik. Salam kenal, saya Zainal dari IGI Jabar. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih Pak. Silahkan yang mau berkenalan dulu ataupun sambil menunggu waktu. 9.30 ya Pak Salahuddin? Sembari menunggu silahkan Ibu Bapak. Di sini sudah ada 25 partisipan. Pengurus IGI Maluku Tengah. Pak Anto, boleh open mic Pak Anto? Oke, boleh. Ya Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Silakan, monggo. Salam kenal Pak, mohon maaf off cam ini. Izin, saya Sumarjanto Makatita dari SMP Negeri 51 Maluku Tengah yang kebetulan juga merupakan pengurus dari Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Selamat datang Pak Anto. Bu Chandra mungkin mau menyapa rekan-rekannya? Bu Chandra Christine. Iya, halo, salam kenal semua. Saya Chandra dari SMK Negeri 1 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Waduh, dari Kalimantan. Kalimantan jauh juga. Selamat datang. Ini kita punya avatar kita nih, Bu Francisca Adveni. Bu Francis. Selamat pagi Pak. Keren nih avatarnya, saya mau ikutan lah habis ini. Ya ini mohon maaf kalau saya buka kamera ini di rumah tidak ada background yang bagus, jadi gambarnya wajah saya nggak kelihatan juga. Ya nggak apa-apa, ini udah good looking kayaknya ini Bu. Ya. Mantul Bu. Salam kenal Bapak Ibu semua, saya Francisca Adveni Kristiani, saya dari SMA Sunodia, Kalimantan Timur. Waduh, dari Kalimantan juga. Oke. Bagus avatarnya nih Bu Francisca. Ya tadi saya coba pakai wajah saya nggak kelihatan semua aja, jadi saya coba pakai avatar. Pakai aplikasi apa Bu ini bikinnya? Ada di Zoom-nya Pak, di bagian itu di virtual background itu ada kalau kita klik di start video itu kan sebelahnya ada tanda panah, itu ada choose avatar. Oh, iya. Kasih Bu ya. Ya. Di sini juga ada Pak Asep Permana. Pak Asep Permana, ini Pak Asep Permana dari mana nih? SMPN Cicurug kah?
Oke, salam kenal ya Ibu Bapak yang mau berkenalan sambil menunggu mungkin dari rekan-rekan yang belum masuk di breakout ini. Ada Waude, Hamna, ada Pak Jainal, ada Pak Titik. Bu Ini Titik ya. menarik nih ya, luar Jawa Barat nih. Bengkulu hadir, siap menyimak. Nah, Ada, oke. Langsung dimulai saja sih sepertinya karena kita juga di-record kan, jadi ini buat teman-teman oke, nanti yang terhambat bisa bisa mengikuti menyusul ya Pak ya. siap, bisa lihat recordingnya biar efektif. Oke. Baik, kita mulai saja ya Pak ya. Sudah terlihat Pak? Sudah terlihat Pak Rian. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan saya Rian Ramadhani di kegiatan Trainer for Trainer ya dari Melia Lab. Di sini saya tidak sendiri, ada Pak Solahuddin sebagai pendekar PR Jawa Barat, ada juga Bu Rosita sebagai VIC, ada Pak Zainal dari IGI Jawa Barat. Yang saya hormati teman-teman ataupun peserta dari program Trainer for Trainer dari Melia Lab. Izinkan saya memperkenalkan dahulu ya, intinya dari Melia Lab itu apa sih ya. Mungkin tadi ini sangat seru sekali. Sebelum memulai coba biar tambah semangat dulu, bisa di kolom chat, bisa menulis semangat boleh biar tambah semangat. Mungkin saya absen dulu boleh. Sebelum ini oke, semangat. Ada Masi, Ode, ada Feni, terima kasih semuanya nih. Mohon maaf di sini intinya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang intinya mungkin tadi ada beberapa pengurus ya dari IGI juga, dari luar Jawa Barat juga ada. Karena tadi ada dari Kalimantan. Intinya salam hormat saya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Oke, semangat. Ada Bu Niki. Oke, terima kasih. Semangat. Oke. Baiklah teman-teman yang saya hormati, di sini saya bukan berarti apa ya, intinya mohon maaf bukan ini, tapi hanya sharing saja berkaitan di sini karena di sini kelihatannya pesertanya juga sudah pada hebat nih, sudah bisa intinya ada beberapa yang memang mungkin sudah mulai paham ya, mungkin ketika di dunia sesuai dengan zamannya ya, mungkin ini sebetulnya program Melia Lab ini sudah tidak asing dari kita dengar dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan ada prinsip dasar dan aplikasinya dalam pendidikan. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Rian Ramadhani, saya lahir masih muda ya, Sukabumi, tanggal 5 Mei 89, masih muda ya. Mohon maaf nih, ini bukan berarti ini para senior semuanya di sini. Saya mungkin bisa dikatakan paling muda ya. Ini ada Pak Solahuddin, ada Pak ini senior semuanya. Saya mengajar tempat tugas saya di SMPN 2 Cidahu di Kabupaten Sukabumi ya. Intinya alhamdulillah saya juga pengurus di Jabar, IGI Jabar, dan pengurus juga di
Kabupaten Sukabumi. Baiklah, di sini ada prinsip dasar dan aplikasinya dalam pendidikan. Yang pertama di sini kita bisa terlihat ya. Ini adalah Sinta VR. Nah, ini adalah beliau itu adalah founder ataupun ada Akira Show. Ini adalah sejarah dari VR tersebut yang mungkin ibu bapak yang belum ataupun belum tahu ini sejarahnya dari mana. Nah, ini didirikan pada tahun 2016 ya. Ini ada Bapak Akira, ada Bapak Andes Rizky, ada Pak Andre. Ini adalah sejarah dari didirikannya. Beliau itu adalah founder dan managing director ya. Intinya beliau lah yang pertama asal muasalnya itu mengawali dari Sinta VR ini. Baiklah, sebelum ini kita tonton dulu ya. Soundnya nggak ke bawah Pak Rian. Bisa keluar dulu, terus kemudian soundnya di bawah. Share screen-nya keluar dulu mungkin. Bentar, Pak. Pas di share screen-nya soundnya belum diklik, Pak. Bentar, bentar. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Baik, itu sekilas tentang video ya. Yang mana ini adalah tadi beberapa video tampilan. Nah, ini mohon maaf nih, saya jadi tegang nih kalau dilihatin senior-senior nih, apalagi ada ini ya Pak Solahuddin dan senior-senior yang lain ya, mohon maaf nih ini. Intinya gini ya, tadi kita sudah bisa melihat sekilas tentang program ataupun video tentang Melia Lab. Nah, di sini saya ingin bercerita dulu. Pada awal dahulu ya, intinya sebelum COVID ya, intinya banyak kita itu apa ya, sepi intinya dengan program-program seperti ini. Tapi sesuai mungkin ya, sesuai zamannya dengan pengetahuan zaman sekarang itu ya, kan ada yang sekarang lagi iya itu. Nah, ini sangat sebetulnya ini sangat cocok sekali program Melia Lab ini dengan contohnya yang tadi kita putarkan itu ada beberapa di sini kita putar. Ini ada contoh. Ini sekilas kita buat. Ini gunanya untuk apa sih? Nah, ini contohnya di sini ini bisa menyesuaikan dengan sekolah ibu bapak ya. Intinya tergantung ibu bapak mengajarnya di mana. Nah, ini bisa, ini adalah virtual reality yang memang bagus sekali ya, bisa dipraktekkan di sekolah ini. Nah, itu. Nah, ini juga ada contohnya yang tadi seperti kita lihat tonton ya, banyak ya seperti itu kan bisa diterapkan ada di tingkat SMK ataupun di SMP, di SD pun bisa itu. Dan itu memang sangat seru sekali kalau kita praktekkan dan dilaksanakan itu ya di sekolah kita masing-masing. Nah, ini adalah achievement, itu adalah penghargaan, itu ada dari beberapa perusahaan ya, ini memang sudah legal ya, itunya sudah bagus sekali ya. Mudah-mudahan nanti dengan program ini teman-teman bisa menggunakan
menggunakan aplikasi ini dan mempraktekkan di sekolah ibu bapak masing-masing. Nah, di sini juga ada program kolaborasinya. Nah, di sini kolaborasi dari Millia Lab itu bahkan ada beberapa aplikasi tetangga juga ya, intinya yang sudah bekerja sama. Tapi di sini berkolaborasinya sangat banyak sekali. Dan di sini juga sudah dituliskan ada user, communities, ada kolaborasinya, itu sudah banyak. Dan ini aplikasinya sangat keren sekali. Mudah-mudahan nanti ibu bapak bisa mempraktekkan, intinya menggunakan, bukan hanya sekedar aplikasi kita tahu ikutan tapi nggak dipakai. Nah, ini mohon untuk dipraktekkan ya. Nanti karena untuk penjelasan lebih jelasnya nanti ada Pak Solahuddin ya, intinya yang bisa lebih detail lagi. Kalau mungkin nanti teman-teman ataupun ini kan di sini programnya juga ya, for trainer ya, intinya mestinya harus sampai bisa. Dan ini sangat disayangkan kalau ibu bapak hanya mengikuti, hanya sekedar ikut saja, iseng saja. Ya mudah-mudahan ibu bapak nanti bisa memahami dari mulai dari awal sampai akhir, intinya tahapan-tahapannya bisa diikuti sampai selesai. Nah, agenda. Nah, di situ apa itu virtual reality, ada perkembangan teknologi VR, ada VR era baru, mudah, cepat, terjangkau, VR bagi pendidikan, identifikasi, kesiapan sekolah, apa sekolah saya siap. Nah, di situ ada metode-metode blended learning dengan VR, prinsip pembuatan konten VR untuk bahan ajar SD, SMA, SMK. Nah, yang tadi seputar kita lihat di video kan itu sudah sedikit ada gambaran, oh mungkin barangkali dari teman-teman ibu apa yang memang kok saya baru tahu nih. Tapi kalau yang sudah tahu insya Allah pasti tahu ya. Kalau yang baru tahu kok ini apa, bisa apa, ini keuntungannya untuk apa, ataupun bagaimana cara penggunaannya. Nah, di sini kita ini dulu ya, virtual reality. Di sini juga kita dijelaskan virtual itu apa sih. Nah, banyak yang bertanya-tanya, mungkin yang baru ya, intinya yang baru bukan mohon maaf, tapi mungkin yang baru mengenal. Tapi saya yakin sih peserta di sini, apalagi tingkatnya trainer for trainer ya, for trainer itu pastinya sudah memahami. Dan ini mungkin ini tapi supaya lebih jelas lagi, sebuah cara membuat imajinasi menjadi nyata. Sebuah metode untuk menyajikan imajinasi dan simulasi dalam bentuk virtual sehingga menjadi seolah-olah nyata bagi penggunanya. Nah, di sini ada gambar, intinya mungkin di zaman sekarang intinya ada seperti contohnya ya, yang kita sebutkan ya, ini sudah modern sekali, banyak penemuan-penemuan ya memang ya sangat ini sekali. Nah, ini juga ada grupnya. Nah, di sini bisa kita lihat augmented reality, ada virtual reality, ada mixed reality. Nah, di sini bisa kita lihat kalau augmented reality itu ada beberapa menambahkan unsur digitalnya ke dalam dunia nyata. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya sistem terbuka berguna untuk detailing. Nah, ibu bapak kalau menggunakan nanti, jikalau ibu membuat, nah intinya bisa kan melakukannya intinya di luar sekolah ataupun membuat gedung sekolah, karena ini juga bisa dijadikan proyek ataupun ini ya, ini hanya penjelasan sedikit saja. Terus kemudian ada virtual reality. Pak Rian, ya bisa diklik itu, bisa ada animasinya itu. Iya, bentar Pak. Ya, di sini saya menjelaskan dulu Pak, bentar. Ada virtual reality, nanti kita lihat ya. Lihat di sini juga ada animasinya. Virtual reality, di sini ada kita ini, terus ada mixed reality. Baik, nanti kita lihat dulu seperti apa animasinya dari augmented reality ini. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Nah, ini seolah-olah nyata ya. Nah, ini contoh dari augmented reality. Ini animasinya ya. Nah, bisa kita lihat juga.
Nah itu. Terus ada mixed reality-nya. Oke, kita bahas dari augmented reality ya. Mungkin Ibu apa bisa di sini kita lihat ada gambaran animasinya seperti ini. Nah, ini bagaimana mungkin kita apa yang harus kita lakukan ketika kita mau membuat seperti menyinkronkan ketika di sekolah ya bisa. Ibu apa membuat seperti tadi program anak yang sedang masuk ataupun menuju itu bisa. Terus nah ini ada mixed reality ya itu. Nah itu contohnya. Nah mungkin di sini kita lihat dulu ininya. Tadi itu adalah animasi ya. Di sini kita kerja otak ketika di dalam PR. Mungkin ada yang nanti ada yang kesulitan. Mungkin kalau orang pertama ya pasti kita bertanya-tanya. Di sini mungkin nanti lebih jelasnya ada beberapa mungkin dari Melia Lab ya. Intinya ketika menggunakan seperti ada kacamatanya ataupun itu VR-nya itu apakah kita ini ya. Di sini ada wood natural, ini adalah kerja otaknya seperti apa. Nah, ini seperti ini susunannya yang mana di sini ada wood natural stimulation, ada configuration itu kita kerja otaknya. Kerja otak ketika kita melihat apakah kita contohnya ada beberapa yang menggunakan kacamata, apakah kita sinkron dengan dunia nyata. Nah, itu ya. Nah, kemudian perkembangan teknologi VR. Nah, ini dari zaman ke zamannya ya. Di sini kita sudah lihat. Nah, seperti ini kan sekarang itu 2023 itu zamannya sudah lebih canggih lagi. Nah, ini dari zaman dahulu juga memang sudah di sini juga ada beberapa penemuan-penemuan ya, itu salah satu contoh perkembangan teknologi VR. Nah, mungkin di zaman sekarang seperti VR ini yang kita temui di sini dimulai dari 15-16 itu perubahannya itu sangat ini sekali ya. Bisa kita lihat dari zaman ke zamannya ini sangat hebat sekali perkembangannya teknologinya. Bahkan sekarang itu lebih keren lagi. Intinya seperti itu. Dan di sini ada variasi alat. Nah, ini adalah alat yang nanti mungkin Ibu Bapak untuk variasi alat headset VR-nya. Nah, ini Ibu Bapak bisa membeli ataupun di toko-toko terdekat ya, ataupun nanti bisa menghubungi dari Melia Lab-nya. Ini harganya bervariasi. Mungkin barangkali kalau ada beberapa yang mengikuti seperti yang lainnya mungkin ya pendekar PR itu ada yang pernah mendapatkan gift ya ataupun hadiah dari Melia Lab. Nah ini mungkin ada beberapa variasinya. Ini alat-alatnya untuk alat headsetnya ya seperti itu. Kemudian adakah kebutuhannya PR dalam dunia pendidikan? Nah ini yang kita pelajari. Nah ini PR-nya berapa persen untuk dunia pendidikan? Nah yang tadi saya sebutkan seperti di tingkat SMK ya ataupun di SD juga sama sebetulnya. Tapi tingkat edukasinya kan kebanyakan ini ya minimal teman-teman ataupun ibu bapak bisa mengurangi ya sebetulnya ini ya kalau kita bisa buat seperti game tadi kan bisa ini bisa mengurangi anak ibu dengan apa ya mengurangi anak-anak itu supaya tidak bermain game. Ajarkan ini seperti oh ini keren nih seperti ini. Nah, oh aplikasi ini keren nih. Jadi anak-anak biasanya kalau menggunakan animasi itu lebih semangat lagi belajarnya dibanding ya kita hanya menjelaskan saja di depan kelas, tapi anak-anak kalau kita menggunakan VR insya Allah ini akan lebih semangat lagi anak-anak.
Nah, ini kebutuhan PR dalam dunia pendidikan ini ada beberapa persen untuk 81% ya. Nah, di sini ada juga mungkin bisa lebih ya kalau untuk ini, tapi ada beberapa yang mungkin kita bisa praktekkan, intinya di tingkat-tingkat sesuai dengan ibu bapak mengajarnya, karena di sini mungkin kan tidak hanya satu sekolah ataupun hanya mengajar di SD saja, mungkin ada teman-teman yang mengajarnya di tingkat SMK, SMA, itu berbeda-beda. Nah, di sini ada kenapa PR dibutuhkan. Nah, yang pertama, studi yang dilakukan oleh berbagai penelitian sepakat bahwa PR meningkatkan emosi positif siswa pada rentang 30 sampai dengan 40%. Nah, intinya meningkatkan emosi itu seperti apa? Nah, contohnya ketika di sini ada gambar ya. Kadang anak itu yang tadi saya sebutkan, anak itu semangat ketika menggunakan alat peraga ataupun ada yang berbentuk animasi. Terus terang Ibu Bapak, kalau di sekolah saya jangankan menggunakan PR, hanya kita tontonkan seperti ya apa? Infokus dengan kita dengan cara seperti ada permainan game ataupun game kuis ya seperti itu anak-anak beda. Nah, apalagi kalau kita menggunakan VR. Nah, itu emosinya lebih tinggi lagi ataupun semangat belajarnya itu lebih ini lagi. Terus yang kedua, meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Nah, studi yang dilakukan oleh berbagai penelitian sepakat bahwa PR meninggikan emosi positif siswa pada rentang 30 sampai 40. Nah, emosi itu seperti apa? Yang kita kebanyakan ini sudah tidak aneh ya. Ketika di rumah ataupun banyak siswa yang hanya intinya ya ini sekedar penelitian saja, yang ini di lingkungan saya ya, mungkin di lingkungan ibu bapak tidak. Kebanyakan di sekolah itu berjejer di bawah wifi. Ngapain? Itu ya kalau itu kebanyakan di jam istirahat itu ngumpulnya. Nah, seperti bermain game yang kita bisa dengar anak-anak FF Mobile Legend itu seperti itu. Banyak saya temui gitu ya itu. Tapi dengan ya mungkin nanti dengan ibu bapak menggunakan PR ini bisa mengarahkan anak ke lebih positif lagi. Karena kan banyak ini bukan berarti apa ya, ini mengurangi ya, ini lebih bagus lagi. Terus konsep. Nah, di sini ada konsep pembelajaran mudah dan terjangkau. Ini dapat mempermudah simulasi ataupun eksperimen untuk suatu objek studi. Nah, contohnya tadi seperti di tingkat SMK dengan sesuai dengan jurusannya. Contohnya anak tersebut itu di SMK jurusannya jurusan otomotif. Nah, ini bisa kita gunakan bagaimana tata cara membuat simulasi ataupun menggunakan PR seperti membuat mesin ataupun rangka mobilnya, ataupun sekaligus anak-anak ini bisa lebih kreatif lagi. Tapi pernah saya hanya memberi contoh kepada anak-anak ini ya, kebetulan saya juga mengajar juga ya di tingkat SMK. Anak-anak itu semangat. Bahkan kalau menggunakan PR itu lebih keren lagi. Bahkan anak-anak itu lebih kreatif dibanding ya kita. Itu kecerdasannya itu lebih keren itu ya. Karena ya mungkin dengan model-model seperti kan penampilan dari mobil-mobilnya itu tingkatan seperti membuat kerangka mesinnya di zamannya mungkin berbeda ya. Ini lebih bagus lagi. Dan bisa dibantu juga dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, intinya dengan ini sudah lengkap sekali. Nah, kemudian studi kasus. Nah, ini ada beberapa studi kasus di luar negeri ya. Ini Beijing dan Cina. Ya, mudah-mudahan nanti ya untuk filenya nanti bisa saya share ya. Nanti saya share. Kita lewat saja. Ini ada dari tadi ada UMI Inggris. Kemudian ini studi kasusnya ya. Studi kasus itu ya ada remembering-nya, ada positive emotion-nya, ada negative emotion-nya ya. Masing-masing itu bervariatif ya. Nah, di sini kami juga mengukur. Nah, contohnya ini ada beberapa gambar. Mungkin nanti bisa diinikan ya.
di sekolah Ibu Bapak. Di sini menciptakan keterlibatan terus-menerus berdasarkan fokus peserta didik dan relaksasi hingga nilai rata-rata. Di sini juga dijelaskan ada 94%. Daya pemahamannya ada 80%, emosi positif. Nah, mungkin itu bagaimana nanti kreatifnya Ibu dan Bapak ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak nanti bisa mengikuti dari awal sampai akhir, sampai Ibu Bapak paham ya, intinya bisa mempraktekkan untuk sekolah Ibu Bapak. Nah, di sini juga dijelaskan, ada contohnya di sini studi kasus Millia Lab, hasil belajar peserta didik. Nah, ada beberapa peningkatan ketika sekolah-sekolah bekerja sama dengan Millia Lab ini. Contohnya peningkatannya dari segi penilaian ya. Contohnya di sini dituliskan ada beberapa dari SMKN 1 Haurwangi, ada Singaraja, SMPN Banjarnegara, dan SICC. Mungkin nanti Ibu Bapak juga bisa sekolahnya nanti mengajukan kepada Millia Lab ataupun ini untuk berkolaborasi. Nah, ini salah satunya di sekolah Pak Solahuddin ini kemarin saya lihat sudah berkolaborasi intinya dengan bekerja sama dengan Millia Lab dan melakukan praktek langsung. Ya, mudah-mudahan nanti Ibu Bapak juga ketika sudah mengikuti trainer for trainer ini, Ibu Bapak bisa memanfaatkannya dengan tata cara berkolaborasi intinya dengan Millia Lab dan menggunakan aplikasi ini untuk anak didiknya. Nah, kenapa di sini ada pertanyaan juga, tidak sejak dulu pakai PR. Nah, mungkin di sini yang sebelah kiri kita lihat PR masih terbatas. Tahun 2015 mendapatkan pengalaman PR yang bagus masih sulit mendapatkan akses alat murah dengan kualitas optimal bagi dunia pendidikan. Nah, betul Bu. Intinya kita jangan melihat di kota ya. Sampai saat ini pun ya, kalau kita ya ini tergantung wilayah ya, mohon maaf ini dengan hormat saya tidak mengurangi rasa hormat saya untuk ini ya, mungkin sekolah Ibu Bapak bagus sekali ataupun posisinya di perkotaan ya. Sama halnya dengan tidak menutup kemungkinan sekolah saya, nah itu Ibu Bapak kalau mau curhat di kaki Gunung Salak dengan itunya saja dengan fasilitas internet masih ya sampai sekarang pun WiFi alhamdulillah sudah masuk. Tapi dengan minimal kita tidak ketinggalan. Tapi insya Allah dengan Ibu Bapak mengikuti kegiatan ini akan membantu sekolah juga dan meningkatkan ini. Ya mudah-mudahan walaupun kita mengajar di sekolah, ya kalau dikatakan jauh sekali dengan peradaban, apalagi dengan ini apa ini PR, ini apakah kita tercapai, kita gunakan di sekolah kita. Insya Allah Pak. Yang terpenting kita mencoba dulu walaupun ya dengan keterbatasan, tapi ya setidaknya kalau kita nanti bisa sharing lah dengan para senior dan para CEO ataupun dari Millia Lab ya bekerja sama minimal bagaimana tekniknya untuk nanti. Terus ada sedikit konten pendidikan, saat itu sedikit sekali konten PR pendidikan yang dapat diakses oleh banyak orang. Dan biasanya konten bagus untuk alat yang mahal, guru dan pun jarang yang bisa membuat konten PR mereka sendiri. Nah ini, selain itu juga, mungkin nanti diharapkan ya kepada TFT ini, program ini, Trainer for Trainer ini untuk membuat konten Ibu. Intinya ini juga selain membuat konten kan kita bisa membuat ya minimal lah hasil karya untuk anak didiknya. Nah selain itu juga kan Ibu Bapak bisa di zaman sekarang Bapak juga bisa berkolaborasi ataupun dengan sharing dengan sosmed dengan yang lain itu supaya Ibu Bapak bisa ya zaman sekarang apa sih ya sudah tidak sulit lagi ya untuk tutorial dan sebagainya, dan Ibu Bapak ini nanti bisa men-share ke konten-konten yang seperti Ibu Bapak nanti buat bisa melalui link YouTube ataupun bisa di-share supaya orang itu bisa mengenal, oh ini ya PR keren sekali, oh bagus sekali. Nah itu ya mungkin kalau dahulu itu zaman-zaman dulu itu kan sudah ini kan, tapi kalau untuk zaman sekarang sudah mudah sekali ya intinya untuk men-share di lewat sosmed ataupun itu
Nah, intinya ini kita untuk pendidikan ya. Yang mudah-mudahan nanti sesuai dengan sekolah ibu bapak yang tempat bapak mengajar. Kemudian di sini ada VR era baru mudah, cepat, dan terjangkau. VR beradaptasi dapat juga membuat konten. Nah, apa sih seperti apa? Nah, di sini VR beradaptasi seperti apa? Perkembangan smartphone yang begitu cepat membantu teknologi. Nah, dengan biaya 2 juta per unit. Nah, ini mungkin nanti Ibu Bapak kalau untuk masalah harga ya mungkin nanti bisa lebih jelasnya sama senior ataupun Pak Solahuddin ataupun dengan langsung ke Millia Lab ya untuk masalah harga itu bayar prabayarnya itu untuk alatnya ya, untuk headsetnya. Tapi yang mudah-mudahan Ibu Bapak nanti kalau ini biasanya kalau ada program pendekar ada yang beberapa yang pendekar yang mendapatkan hadiah dari Millia Lab untuk headsetnya ya, VR headsetnya. Kemudian guru dapat membuat konten dengan menggunakan bantuan software platform, dapat membuat konten pembelajaran mereka sendiri atau memodifikasi template yang diambil dari grup komunitas VR bergabung dengan cloud computing. Nah, ini intinya di sini guru dapat membuat konten itu sesuai ya, kalau di zaman sekarang itu sesuai. Karena apa? Ada yang namanya aplikasi itu kan Merdeka Mengajar. Ibu Bapak bisa itu memasukkan hasil dari PR tersebut itu ke Merdeka Mengajar itu. Hasil karya itu bisa juga, itu kan menambah, itu juga nambah poin juga. Selain itu juga Ibu Bapak bisa, apalagi ke YouTube ya. Selain dari ya intinya kita berjuang di dunia pendidikan, kita juga ya bisa menghasilkan yang mudah-mudahan dari YouTube juga bisa dimonetasi ya, itu salah satunya. Dan kemudian juga Ibu Bapak tadi menyinkronkan dengan ketika hasil nanti membuat konten pembelajaran dengan PR, bisa hasilnya itu dimasukkan tadi ke aplikasi guru mengajar ataupun Merdeka Mengajar ya itu. Nah, ini ada beberapa contoh, mungkin nanti lebih jelasnya, lebih detailnya ya. Intinya saya hanya mungkin sampai di sini dulu ya untuk konten-konten dan prakteknya. Ini ada nih yang lebih senior lagi nih, ada Pak Solahuddin. Nah, ini mungkin dari teman-teman yang intinya mau lebih detail lagi ya. Mungkin itu saja ya Pak Solahuddin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf nih, ini mungkin waktunya ini ya, ini baru pertemuan ya, tetap semangat teman-teman di kegiatan ini. Mudah-mudahan intinya mohon maaf dalam penjelasan saya ngawur ya mungkin ya, mohon maaf ini tegang Pak Solahuddin ini terus terang, apalagi dengan senior-senior saya ini aduh jadi kayak gimana ini, mohon maaf ya, bukan berarti saya ini hanya sharing saja. Beri tepuk tangan virtual buat Varian nih Bapak sekalian. Terima kasih. Ini terus terang Pak. Waduh, ini para pendekar juga dan senior-senior hebat. Ini dibanding saya apa ini. Terima kasih. Ya, udah bagus, siap. Itu saja ya mungkin ya, saya bisa sharing sampai di situ saja. Mungkin nanti lebih detailnya bisa dilanjutkan sama Pak Solahuddin. Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepenuhnya saya pada Pak Solahuddin. Siap. Sekali lagi terima kasih Pak Rian Ramadhani, Bapak. Sama Pak. Perdana Pak Rian ya untuk presentasi siap. trainingnya ya. Iya. Saya berharap the next trainer berikutnya Bapak sekalian ya. Amin. Hari ini Bapak sekalian belajar dari Pak Rian, moga-moga yang akan datang Ibu Bapak sekalian juga bisa menjadi trainer, menjadi VR ambassador, yang menjadi pendekar VR. Baik Ibu Bapak sekalian, perkenalkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Solahuddin Alayudi dari SMP Al-Kahfi dan alhamdulillah juga menjadi pendekar VR Jawa Barat. Kalau Pak Rian bilang senior ya enggak senior amat sebenarnya. Karena saya juga hasil didikan dari training of trainer seperti ini Bapak sekalian. Jadi beberapa waktu yang lalu IGI menyelenggarakannya. Nah, menariknya IGI waktu itu menyelenggarakannya untuk 34 provinsi. Jadi 34 provinsi berbarengan kami itu, dan saya tergabung di Jawa Barat.
30 orang Jawa Barat gitu ya. Dan dari 30 utusan untuk Jawa Barat, nggak tahu itu yang sampai jadi trainer berapa orang gitu. Tapi nggak apa-apa ya Bapak sekalian ya. Untuk sekali ini diikutin saja dulu, dibaca-baca, dinikmatin. Nah, semoga nanti ternyata minatnya tercapai, terus kemudian perangkatnya mendukung, terus kemudian kompetensinya juga mendukung, sehingga Ibu Bapak sekalian nanti bisa tergabung dalam satu wadah yang punya passion yang sama, punya keinginan yang sama untuk mengembangkan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya. Oke, itu untuk pengantarnya. Saya mulai dengan ini dulu deh. Kita coba cek di kolom chat deh. Coba boleh ketikkan angka 1 untuk Ibu Bapak sekalian yang sudah pernah kenal, sudah pernah menggunakan, sudah pernah memakai teknologi VR, dan angka 0 bagi yang belum. Monggo. Nah, ini sudah banyak angka 1. Waduh, ada Pak Anton ini, sehat-sehat selalu Pak Anton, Bu Prasinska. Wah, semangat Bu Feni ya. Pak Asep Permana. Oke, siap-siap. Oke, masih banyak yang 0, tapi nggak sedikit juga yang sudah angka 1 nih, sudah pernah kenalan. Jadi untuk yang masih 0, nggak usah sungkan-sungkan, kita belajar bersama di sini. Untuk yang sudah berkenalan, berarti kita sama-sama melakukan pendalaman ya, saling sharing saja, saling mengisi, saling melengkapi jika ada yang kurang tepat, seperti itu. Tenang Ibu Bapak sekalian, hari pertama ini kita belum menggunakan perangkat yang neko-neko kok ya. Hari pertama ini kita akan fokus di sisi pengenalan terkait apa itu VR ya, apa itu Media Lab dan seterusnya ya. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol saja dari sisi teori, dari sisi pengetahuan, wawasan saja. Nah, baru nanti di pertemuan kedua, ketiga, dan keempat kita akan menggunakan platform Media Lab-nya ya. Jadi tenang Bapak sekalian, jangan panik dulu. Apalagi tadi ada yang lagi lokakarya ya. Oke, moga-moga nanti bisa, kalau seandainya tidak maksimal, bisa lihat di recordingnya saja. Terus terang dulu waktu saya ikut TOT-nya, saya itu 4 kali pertemuan nggak maksimal Bapak sekalian, karena waktu itu sambil ngajar ya, karena sekolah saya walaupun sekolah boarding tapi Sabtu tetap masuk gitu. Jadi sama waktunya di tiap hari Sabtu jam 9, dan waktu itu sambil ngajar jadi nggak optimal. Nah, optimalnya di mana? Optimalnya sambil memperhatikan recordingnya pelan-pelan, bisa di pause dulu, bisa di apa namanya, di rewind gitu ya. Jadi tenang Ibu Bapak sekalian, nggak usah panik dulu. Kalau ada apapun itu, tarik nafas, kemudian lepaskan pelan-pelan, baru dipilih mau merespon seperti apa nih, mau nanya ke trainer, mau nanya ke teman, atau cukup ketikkan saja di WA group seperti itu ya. Jadi itu untuk pengantarnya. Saya mohon izin share screen. Apakah terlihat dengan baik, Pak Rian? Oke Pak, oke terlihat Pak. Aman Pak. Tampilannya tampilan full screen atau tampilan ini nih? Full Pak. Full ya? Ya. Baik Ibu Bapak sekalian, kita akan masuk ke sesi tentang contoh-contoh konten VR dan juga bagaimana nanti yang harus dipersiapkan ataupun yang harus diperhatikan ketika menggunakan perangkat VR. Jadi kalau tadi Pak Rian mengenalkan apa itu VR, sejarah, dan juga dari sisi apa kajian-kajiannya gitu. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang teknologi VR itu lebih dalam lagi, dan juga nanti bagaimana cara mengantisipasi ketika pertama kali menggunakan perangkat VR. Kita lihat dulu ya. Oke, ini ada satu simulasi.
yang di SMK waktu kemudian launching Henry ya, koordinator untuk situasi publik di tempat bengkel ya. Simulasikan tentang suasana dan versinya membawa kita dalam penyamaian yang tadi kan ada reality kita yang ada di dunia nyata itu bahwa kebalikannya augmented reality ya, yang lain ya dunia digital bawah nyata menarik ya, imersifnya di virtualnya seperti kita seolah-olah berada di ruangan publik belajar, dapat feel-nya, dapat vibe-nya, yang namanya membedakan pelajaran tradisional, pelajaran sebelum belajar dengan pelajaran menggunakan virtual technology. Sambil berkenalan ya dengan fiturnya, berkenalan dengan perangkat apa saja sih yang ada di paketan. Nah itu yang ada tanda merah tadi itu menunjukkan langkah ke area mana itu sekalian akan kita melangkah ya. Jadi ada standpoint yang tanda panah ungu itu adalah standpointnya. Nah kalau ada titik putih di tengahnya itu Bapak sekalian perhatikan ada titik tengah. Nah itu yang digunakan untuk menyorot standpoint. Kalau standpointnya putihnya diarahkan ke standpoint, maka playernya akan melangkah ke standpoint. Aktifnya di sini, di player yang nanti dia akan melangkah kemana, dia akan akses seperti apa, ini ada informasi. Nah ini juga nanti bisa melihat video Bapak sekalian. Nah, seperti penempatan videonya kurang pas, nanti akan kita bahas ya. Nah, pegel nanti orang melihatnya dongak gitu. Boleh Bapak sekalian nanti membuat konten kreatornya, dipastikan videonya diturunin ke bawah, jajar lah ya, setidaknya biar nanti player penonton tidak terlalu dongak seperti ini dalam posisi yang kurang tepat ya. Oke, kita coba lihat yang lainnya dulu. Suasana. Informasi apa Kamu di bisa dalamnya? bergerak, berjalan di bukit ini Bisa dengan dalam bentuk mengarahkan teks titik atau juga putih bisa ke titik menggunakan suara kuning Bapak yang ingin sekalian kamu ya, tuju. bisa direcord Kemudian, dimasukin. kamu juga bisa melihat video, kamu juga bisa melihat informasi-informasi dengan mengarahkan titik putih ke titik-titik yang ingin kamu tuju. Di tengahnya itu ya, dia ada di situ. Nah, ketika merahnya sudah sempurna bulat, baru dia akan melangkah. Runtuhan itu hanya bisa kita capai kalau kita bisa membangun jembatan. Kita butuh jembatan yang panjangnya 50 meter Kayak untuk bisa melewati waktu sungai. zaman pandemi Coba kemarin kamu ya, lihat ke bawah. menarik itu. Kita bisa menggunakan teknologi VR. Harus turun ke lapangan, ya anak-anak dapat suasananya benar-benar sedang berada di lokasi yang sedang belajar. Nah ini bukitnya, air-airnya, ini Bapak sekalian bisa buat sendiri ya. Di lab kreatornya Bapak sekalian disiapin beberapa 3D dan environment-nya. Silakan aja di suka atau semirip suasana yang ingin Bapak sekalian ciptakan. Segitiga risiko ABC berikut ini. Dimasukin aja. AB adalah sisi miring, disebut dengan mi.
dan Nah, BC ini adalah sisi posisi depan sudut penempatan alfa, YouTube-nya yang disebut dengan D, enak dilihat nih, pas dan sejajar AC adalah dengan sisi samping kacamata dari VR sudut -nya. alfa, disebut dengan SA. Dan Jadi kita dongak punya seperti Mi, tadi ya. De, dan Sa. Perbandingan trigonometri adalah perbandingan antara dua buah sisi pada segitiga siku-siku apabila ditinjau posisinya terhadap sebuah sudut pada segitiga itu. Orang-orangnya banyak tersedia di Lab Creator Bapak sekalian. Mau yang laki, mau yang perempuan, guru, siswa ada banyak. Jadi silakan saja nanti dipilih mau berapa orang yang ditempel di situ, dimasukin ke dalam sheet Bapak sekalian yang Bapak sekalian rancang. Silakan saja. Ini danaunya danau buatan nih. Dirancang dari awal. Bisa menggunakan video atau menggunakan 2 dimensi ya, gambar biasa. Jadi yang sebelah kiri atas itu gambar 2 dimensi seperti biasa. Kalau Ibu Bapak punya gambar bisa dimasukin di sini gitu. Nanti bisa si Bapak yang baju putih ini dikasih alat apa namanya, informasi ataupun speaker, dimasukin suaranya menjelaskan apa nih gambarnya. Itu Ibu Bapak sekalian untuk memotivasi biar semakin semangat. Saya yakin sudah mulai banyak menari-nari skenario apa nih yang akan Bapak rancang untuk pembelajaran di kelas masing-masing ya. Nah, sebelum jauh ke sana, apa yang haruslah Ibu Bapak sekalian lakukan ya? Persiapan pembelajaran berbasis VR. Jadi ini hampir sama ya. Jadi VR atau Mila Lab sendiri juga dalam pengembangan teknologinya juga mengikuti perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia, Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau Ibu Bapak sekalian hari-hari ini banyak mengikuti workshop CP, ATP ya atau TP dan sebagainya. Nah, sebenarnya VR juga kurang lebih akan sama nantinya. Hanya mungkin bisa jadi beberapa istilahnya berbeda. Dan VR Milea Lab sangat concern juga terhadap kajian-kajian akademis sebagai penunjang penggunaan VR dalam pembelajaran gitu. Jadi persiapan pembelajaran berbasis VR ini bisa Ibu Bapak sekalian nanti lakukan jadi apa ya? Kalau sekarang mungkin trennya dengan assessment diagnostik ya. Ibu sekalian bisa lakukan assessment diagnostik, di diagnostik kondisi pedagogi di sekolahnya ya. Kemudian teknisnya seperti apa, perangkatnya apa saja yang ada tersedia, termasuk juga identifikasi kurikulumnya. Sudah nyampe apa nih IKM berbagi gitu ya, mandiri itu seperti apa, nanti boleh ya di checklist. Ini nanti ada di slide, biasanya slide nanti secara keseluruhan akan dibagikan kok Ibu Bapak sekalian ya. Jadi seperti ini udah disiapin template-nya, nanti boleh lakukan asesmen diagnostik di sekolahnya masing-masing. Mana yang sudah ada di checklist, mana yang belum boleh disilang dulu. Nah, data inilah yang nantinya akan kita jadikan sebagai bahan kajian dalam penerapan VR di pembelajaran Bapak sekalian. Jadi diidentifikasi ya kesiapannya, pedagoginya nanti kesiapan murid, karakter kelasnya seperti apa, adaptasi murid terhadap teknologi ini seperti apa gitu ya. Dan di teknisnya terkait apa? Infrastruktur, komputer, jaringan internet, kesiapan gurunya, SDM-nya, ini juga penting ya. Kalau Ibu Bapak sekalian sudah mahir, sudah mampu, ya berarti bisa di checklist itu. Syukur-syukur kalau Ibu Bapak sekalian sudah melakukan pengimbasan ke beberapa rekan di sekolah, 2 atau 3 lah minimal gitu ya. Nah ini tentunya akan menunjang, akan membantu menciptakan lingkungan digital dalam sekolah gitu ya, di sekolah. Pengalaman teknis dalam penerapannya. Identifikasi kurikulum ya, kesiapan kebijakannya, apakah sekolah memungkinkan menggunakan pembelajaran berbasis VR ya, keterbukaannya dan juga pelaksanaan dan juga tujuan pembelajarannya ada kesamaannya enggak, memungkinkan tidak gitu ya. Jadi TP-nya nanti tujuan pembelajarannya diidentifikasi ini, bisa enggak TP ini dicapai menggunakan VR gitu.
Atau Ibu Bapak sekalian nanti juga bisa lihat tema-tema mana saja nih ya yang sekiranya nanti bisa diskenariokan menggunakan VR. Apakah mau diterapkan di P5 gitu ya, boleh-boleh saja, tergantung Ibu Bapak sekalian nanti dalam melakukan identifikasinya ini seberapa siap. Kalau memang memungkinkan ya monggo gitu ya. Dan nanti akan dibantu ya, di slide berikutnya akan dijelaskan skenario-skenario seperti apa ataupun model-model pembelajaran seperti apa yang cocok dengan kondisi di sekolah Ibu Bapak sekalian. Jadi idealnya ada yang bagian sebelah kiri ya, hasil identifikasi diri untuk memutuskan metode terbaik. Nah, di contoh kasus yang sebelah kanan itu di SMP N21 kota A mempunyai skor total seperti ini. Jadi ini nanti akan menentukan mana yang dominan nih. Oh, ini dominannya di pedagogi dan juga kurikulumnya nih. Gitu. Apa yang harus dilakukan kalau yang dominan pedagogi dan kurikulum sementara teknisnya kurang. Nah, slide berikutnya akan dijelasin. Ini adalah beberapa pilihannya ya. Kalau P dan T itu dominannya pedagogi dan teknis ya, sementara kurikulumnya kurang menunjang. Nah, kalau dalam kondisi kayak gini, efektifnya pakai apa nih? Bisa pakai VR co-creation group atau assessment based VR. Di sini nanti dijelasin apa ini masing-masing ya. Atau kondisinya ini yang kuat di T dan K gitu. Teknis dan juga kurikulumnya, tapi pedagoginya kurang. Bagaimana nih? Ya, kita bisa pakai station atau rotation dengan VR ya, FGD, group discussion gitu ya. Nah, atau kalau kondisinya P dan K-nya yang dominan pedagogi dan juga kurikulumnya bagus, tapi ternyata teknis di sekolahnya kurang. Kita bisa pakai self virtual model atau virtual group flex model. Gitu. Gimana penjelasannya? Penjelasannya di slide yang berikutnya. Ini yang dominan P dan K ya, teknisnya kurang. Kita bisa pakai self virtual model. Jadi anak-anak bisa menentukan sendiri dia mau menggunakan apa. Jadi Ibu Bapak sekalian di Milea Lab Viewer, Milea Lab untuk melihatnya itu aplikasinya yang nanti ada disematkan di smartphone-nya itu ada setidaknya 3 pilihan. Pilihan yang pertama itu gambar biasa, flat begitu saja. Nah, yang kedua itu gambarnya berbentuk 360 derajat. Jadi dia di HP-nya bisa melihat 360 derajat keliling-keliling. Nah, kalau HP-nya bagus, smartphone-nya bagus, menunjang, nah dia pasti punya giroskop, nama istilahnya itu ya, dengan giroskop itulah yang nanti bisa memunculkan teknologi virtual reality. Nanti akan bentuk tampilannya kayak kacamata. Nah, bentuk kayak kacamata itu kalau dimasukin di kacamata VR-nya gitu, nanti akan enak terlihatnya itu. Jadi benar-benar udah masuk dalam dunia imersifnya tadi. Jadi ada 3. Nah, ketika teknologinya atau teknisnya ini kurang, nah ini bisa diserahkan saja. Yang mau pakai 360 boleh, yang mau ada giroskopnya ya silakan pakai giroskop gitu ya. Atau yang mau flat saja juga boleh gitu ya. Jadi siswa nanti mengeksplorasi permasalahan melalui kuis yang ada dalam dunia virtual sesuai dengan tampilan yang mau dia sajikan atau dia konsumsi. Atau bisa juga menggunakan virtual group flex model berkelompok. Mungkin di kelasnya di sekolahnya nggak semuanya punya HP Pak gitu. Oke, nggak semuanya pakai HP sama. Karena saya ini sekolah boarding Bapak sekalian dan anak-anak dalam aturannya dilarang untuk menggunakan perangkat digital seperti smartphone gitu. Dan lalu bagaimana saya merancang pembelajarannya? Nah, saya merancang pembelajarannya bekerja sama dengan teman-teman yang HP-nya boleh dipinjam siapa nih? Jadi kita hunting dulu, ayo yang HP-nya bisa dipinjam, ketemu 2 atau 3 ya udah nggak apa-apa, 2 atau 3 saja itu yang kita pakai gitu ya. Nah, dengan 3 HP itu kemudian anak-anak kita kelompokkan ya karena cuma ada 3 HP ya berarti 3 kelompok yang dibentuk ya. Masing-masing kelompok nanti akan ada kuis ataupun ada tema yang akan mereka diskusikan atau mereka selesaikan secara bersama-sama. Bergantian mereka menggunakan kacamata viewernya. Jadi kalau kaidahnya itu dalam usul fiqh kan kalau tidak bisa semua ya jangan ditenggalin semua gitu. Bisanya cuma ada 2 HP ya nggak apa-apa 2 HP itu yang kita pakai gitu. Adanya cuma 3 ya udah nggak apa-apa 3-nya aja dulu. Yang penting apa? Anak-anak dapat pengalamannya.
Anak-anak sudah mencoba, mereka sudah kebayang kalau suatu saat nanti di era mereka, ya, di masa yang akan datang itu mereka ketemu teknologi itu, mereka nggak gagap. Kenapa? Sudah kita ajarkan, sudah kita kondisikan. Itu ya Ibu Bapak sekalian, kalau terkait dengan teknis nggak usah sungkan-sungkan dulu, nggak usah aduh minder dulu, ini anak-anak sih nggak punya HP Pak. Udah satu HP dipakai bersama-sama ya. Bersama-sama gimana Pak? Ya udah satu yang ngelihat gitu, nanti HP-nya dikonekkan ke laptop ya. Dari laptop itu nanti ditampilin pakai infocus. Jadi anak-anak nanti ngelihatnya menggunakan infocus itu ya, ikut-ikut. Kalau kita bikin game di situ nanti akan seru. Mereka akan teriak-teriak gitu, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Namanya juga teknologi, apakah itu terkait biaya mahal? Iya, tapi tidak kemudian itu kita jadikan sebagai hambatan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sesuai dengan zamannya. Seperti itu. Oke, oke. Lalu bagaimana kalau seandainya kurikulumnya yang kurang gitu? Saya belum IKM Pak, baru nyobain tahun ini karena udah dipaksa, bukan dipaksa ya, Mas Nadiem tahun ini udah mau minta semua sekolah harus IKM gitu ya, mau mandiri kayak baru belajar kayak terserah, yang penting udah IKM, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah dalam kondisi kayak gini, Bu Bapak sekalian bisa membuat merancang pembelajaran menjadi VR Co-Creation Model Group. Jadi ini kita bisa melibatkan pihak eksternal gitu ya. Jadi teknisnya bagus, pedagoginya anak-anaknya keren, tapi kurikulumnya belum siap Pak. Ya nggak apa-apa, kita pakai aja itu template yang ada gitu ya. Atau kita menggunakan karya dari pendekar VR yang lain, bisa juga gitu ya. Atau assessment based VR. Jadi assessmentnya yang kita kuatkan di situ ya. Jadi rancangan pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran mereka hunting materi discovery, terus kemudian mereka diskusi. Nah di akhir mereka kita assess. Karena ini teknisnya bagus, berarti masing-masing anak bisa jadi semuanya punya HP gitu. Ya ketika mereka pertama mencari materi, kemudian mereka diskusikan. Nah didiskusikan kan terkait dengan kurikulumnya ya. Jadi Bapak sekalian bisa monitor anak-anak lebih dekat lagi. Maka lain-lain. Nah, nanti di akhir baru kemudian kita assess anak-anak secara mandiri, pribadi gitu, sesuai dengan skenario-nya. Jadi yang menariknya di Milea Lab, Ibu Bapak sekalian, itu memungkinkan mengadakan assessment. Jadi kita bisa melakukan penilaian terhadap pengetahuan siswa, pedagogi siswa di akhir itu. Dan hasilnya juga nanti bisa terdokumentasi dengan baik seperti platform-platform yang lain. Jadi nggak usah repot-repot Ibu Bapak sekalian harus menilai satu persatu, mengoreksi, enggak. Di situ udah disiapin ya. Nanti cara membuat asesmennya seperti apa, insya Allah di pertemuan pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga nanti kita akan belajar Bapak sekalian. Nah, lalu bagaimana kalau pedagoginya yang kurang nih? Ya, perangkat udah oke, kurikulum oke, tapi ternyata SDM-nya yang kurang. Nah, kita bisa menggunakan station rotation. Ya, hampir sama sih antara station rotation dengan FGD ya. Group discussion. Jadi intinya mereka akan saling melakukan scaffolding, saling membantu antara yang kompetensinya bagus dengan yang kurang gitu. Mereka akan melakukan diskusi di kelompok-kelompok kecil ya, majemuk ya. Di kurikulum mereka menekankan kita untuk lebih sering menerapkan pembelajaran secara majemuk ya. Jadi biar terjadi scaffolding. Apa scaffolding itu alat bantu ya, yang punya kompetensi lebih dia akan membantu sama yang kurang kompetensinya, dan mereka akan saling melakukan interaksi kolaborasi di kelompok-kelompok masing-masing gitu. Ya, FGD juga seperti itu, pasti kelompok-kelompok kecil juga setiap kelompok, namun tetap dalam pembahasan mata belajar yang sama. Jadi kalau station itu anak-anak nanti moving class, pindah-pindah di lapangan itu. Di sini nanti disiapin VR. Nah, mereka melihat di situ materinya apa, mereka diskusikan, kemudian pindah lagi ke kelompok yang lain. Nah, kalau di FGD ada satu materi dan kemudian tiap kelompok nanti diskusikan. Jadi tiap kelompok nanti memiliki skenario yang berbeda-beda didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk membantu anak-anak yang masih kurang.
Prinsip dasar virtual reality yang harus diperhatikan. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, untuk Ibu Bapak sekalian yang baru kenal, baru pertama kali mengikut pelatihan seperti ini, baru ketemu tentang apa itu virtual reality, ini yang harus diperhatikan ya, biar kita nanti dalam proses adaptasinya itu tidak terlalu lama gitu. Kalau kita sudah paham prinsip-prinsip dasar ini, maka adaptasinya nanti akan lebih mudah dilakukan, lebih cepat malahan gitu ya. Jadi apa saja sih yang harus diperhatikan? Jadi Bapak sekalian, perbedaan utama VR dengan media yang lain. Kalau media yang lain, UI atau UX-nya, user interface dan juga user experience. Kalau interface itu tampilannya seperti apa? Kalau user experience itu bagaimana si konsumen atau kita sebagai penggunanya itu pengalamannya menggunakan platform itu ya. Jadi UI dan juga UX pada media datar konvensional, flat, 2 dimensi atau ya datar aja seperti itu. Mau yang 4:3 ataupun 16:9 seperti film-film, ya dia datar aja seperti ini. Ini yang media lain. Nah, kalau di VR itu tampilannya 360 derajat di bawah sekalian, nge-globe. Jadi playernya itu ada di tengah-tengah. Mau ngelihat ke kanan sampai ke samping juga bisa aja gitu, ke atas bawah ke belakang juga bisa kelihatan. Ini yang menariknya di VR itu. Nah, bagi yang itu varian sudah pakai itu. Boleh Bapak sekalian kalau mau coba pakai kacamata VR secara virtual. Kacamata VR secara virtual sudah disiapkan oleh Zoom. Jadi boleh digunakan saja itu kacamata VR virtualnya. Biasanya kita nanti di akhir itu pakai kacamata virtualnya, foto bareng-bareng. Ya, kembali lagi ke laptop. Untuk Ibu Bapak sekalian yang belum terbiasa, ya, saran saya dari sekarang boleh buka YouTube. Di YouTube itu ketik saja yang video-video yang 360 deh. Itu banyak sekali tampilan-tampilan kayak gitu. Ada yang game, ada yang naik roller coaster, ada yang di dalam lautan, gitu. Nggak apa-apa buat latihan seperti itu aja dulu. Saya kalau ngelihat kayak begini, pusing nggak ya? Ya, buat adaptasi, kalau Ibu Bapak sekalian sekarang pegang HP, boleh ketik di YouTube gitu ya, nanti cari yang langsung aja ketik 360, nanti akan banyak tampilan-tampilan yang menggunakan dasar 360 gitu, 360 derajat. Nah, anak-anak pasti senang itu, apalagi yang di rumah ya. Kita ajak main roller coaster pakai itu tuh. Jadi ketika belum menggunakan Milelab, nggak apa-apa untuk adaptasinya dari sekarang berlatih sampai seminggu ke depan. Ada waktu 1 minggu ke depan untuk berlatih, beradaptasi menggunakan tampilan 360 derajat. Kalau kita pindah-pindahin HP-nya ke atas ke bawah, gitu, kelihatan nggak ya? Gitu. Ya, jadi itu yang perbedaan utamanya. Jadi harus dilatih, kalau nggak dilatih nanti kita bingung. Karena perbedaan yang satunya flat, nah yang ini dia lebih luas, lebih banyak area yang kemudian bisa diekspos. Bahkan sampai 360 ya, nomor 360 muter ya. Nah, berikutnya yang harus diperhatikan adalah derajat kemiringan dalam melihat objek di dunia virtual ya. Ini paling bagusnya kalau bagian depannya, sisi bagian depannya itu 30 derajat ke kanan dan 30 derajat ke kiri. Paling bagus area yang enak dilihatnya gitu. Ya, dan itu maksimal sampai dengan 60 derajat ke samping kanan dan 60 derajat samping kiri. Mata kita ngelihatnya itu ke kanan dan ke kirinya itu maksimal 62 derajat. Ya. Ya harus tetap satu sisi, kalau 2 sisi nanti wah gimana matanya celok nanti. Ya. Nah, itu untuk sisi ke kanan dan sisi ke kirinya. Untuk sisi ke atas ke bawahnya maksimal bagusnya tetap sama, ke bawahnya itu di 30 derajat dan di atasnya 25 derajat. Area yang mudah untuk ditangkap oleh mata kita secara normal, dalam kondisi normal gitu ya. Ke atas 50 derajat dan ke bawah berapa nih? 70 derajat ya, ke bawah 70 derajat. Latih aja Ibu Bapak sekalian. Tapi nanti dengan sendirinya kok, kalau Ibu Bapak sekalian sudah pakai kacamata VR-nya atau menggunakan HP yang 360 derajat YouTube tadi itu, nanti dengan sendirinya kita akan tahu kok area mana sih. Nah, ini penting untuk apa? Untuk Ibu Bapak sekalian yang nantinya akan menjadi konten kreator. Bagaimana menempatkan
objek, bagaimana menempatkan environment-nya. Jadi nanti nggak kayak tadi video tadi tuh nempatin YouTube di atas, pegel nanti anak-anak melihatinnya. Tempatkan YouTube-nya sejajar di mukanya, ya maksimal 30 ke atas, 30 ke bawah gitu. Jadi itu pengetahuan ini akan sangat bermanfaat ketika Ibu Bapak sekalian merancang satu scene, ya istilahnya scene ya. Scene itu apa ya, karya lah, satu project menggunakan Mila Lab Creator-nya. Jadi pengetahuan ini sangat penting Ibu Bapak sekalian, biar apa? Ketika Ibu Bapak sekalian merancang, posisinya nanti benar-benar enak dan nyaman digunakan oleh pengguna ataupun siswa. Ketika proyek Ibu Bapak sekalian atau scene Ibu Bapak sekalian nanti di-share ke anak-anak ataupun ke pengguna yang lainnya. Hal berikutnya yang diperhatikan, nah kalau tadi derajat ya, derajatnya. Nah kalau yang sekarang yang harus diperhatikan adalah jaraknya. Jarak paling ideal minimum itu setengah meter. Setengah meter ya. Optimalnya di 10 meter, maksimalnya di 20 meter. Jadi kalau Ibu Bapak sekalian ingin menerapkan objek, ya jangan jauh-jauh gitu. Apalagi nanti standpoint ya. Standpointnya juga jangan jauh-jauh. Kalau terlalu jauh nanti sensor tembakannya yang titik putih di tengah tadi itu akan susah ngejangkaunya, lama nanti loadingnya itu. Yang jangan jauh-jauh, jaraknya nanti akan ada aturannya ya. Berapa jarak yang ideal untuk menerapkan standpointnya. Nah, kalau Bapak sekalian ingin menerapkan papan tulis atau guru dan lain sebagainya, usahakan di area yang 10 meter inilah. Atau yang 1 meter, setengah meter kalau ingin ngobrol dengan gurunya, boleh gitu. Berikutnya, nah ini ini teman-teman desain apa ya, 3D design yang lebih paham ya. Saya juga kurang begitu mahir menjelaskan yang bagian ini. Intinya ini terkait dengan lighting dalam satu pandangannya. Itu kalau originalnya ada 500K triangle ya, titik-titiknya lebih padat gitu. Sementara kalau yang paling rendah di 0,1K triangle ya. Jadi bentuknya jadi kayak diagonal seperti ini gitu. Ini teman-teman yang biasa menggunakan 3D model lebih paham ya. Untuk sementara ini kita cukup kenal saja dulu deh. Nah, biasanya nanti akan ada pelatihan bagaimana membuat atau merancang objek 3 dimensi. Insya Allah nanti lain waktu kita ikutin trainingnya ya bersama-sama. Nah, ini dia Ibu Bapak sekalian, apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mengikuti workshop kali ini ya, untuk menjadi seorang trainer, untuk bisa menerapkan pembelajaran menggunakan virtual reality di sekolah-sekolah Ibu Bapak sekalian. Minimal Ibu Bapak sekalian harus memiliki satu PC atau laptop ya, untuk Mila Lab Creator-nya ya. Jadi platformnya nanti akan dipasang di desktop Ibu Bapak sekalian. Diunduh dulu Pak aplikasinya, ya diunduh dulu ya. Gimana cara ngunduhnya? Nanti ya di sini kita bahas ya. Intinya perangkat yang harus Bapak sekalian siapkan selain PC ya laptop ya. Saya kalau nyaman biasanya menggunakan PC di sekolah ya. Kalau PC lebih bagus kalau di sekolah itu kan RAM-nya lebih oke, terus kemudian memorinya lebih oke, dan kalau di sekolah kan pakai WiFi kabel ya, koneksinya pasti lebih stabil gitu. Tapi kalau Ibu Bapak sekalian ternyata punya PC laptop yang bagus gitu ya, terus kemudian koneksi di rumah juga bagus, pakai WiFi juga oke, ya nggak apa-apa, bikin aja di rumah. Ya harus ngandalin di sekolah. Intinya Ibu Bapak sekalian yang lebih paham lah ya kondisi seperti apa yang nyaman untuk membuat scene atau membuat projectnya. Jadi Mila Lab Creator ini adalah platform yang nantinya akan Ibu Bapak gunakan untuk merancang scene-nya ataupun merancang project-nya. Nah, dari project inilah hasilnya nanti akan dilihat oleh siswa menggunakan Mila Lab Viewer. Jadi Mila Lab Viewer-nya hanya bisa diakses menggunakan smartphone gitu. Jadi nggak bisa Bang ngelihatnya lewat laptop, Bang. Nggak bisa ya. Jadi viewernya menggunakan smartphone Ibu Bapak sekalian ya. Kenapa menggunakan smartphone? Ya biar bisa digunakan keliling-keliling kan 360 derajat.
Kalau pakai laptop nanti ditarik-tarik, apalagi PC gimana dong? Muter-muter nanti PC-nya kan nggak mungkin. Ini paling ideal diterapkannya di Milai Lab Viewer ya. Yang kalau punya kacamata ya smartphone inilah yang nanti dimasukin di kacamata viewernya. Biar kita nggak usah pegang-pegang lagi. Biar area di sekitar smartphone-nya ketutup. Kita seolah-olah benar-benar di ruangan itu. Tuh ya Ibu Bapak sekalian, disiapkan laptop atau PC-nya dan juga Milai Lab Viewer-nya. Speknya gimana Pak? Apakah butuh spek yang gahar gitu seperti menggunakan anak-anak pemain video game gitu ya, atau game-game PUBG dan seterusnya? Ini sangat terjangkau Ibu Bapak sekalian dan tidak butuh spek yang tinggi. Saya yakin lah ya kalau Core i3 udah standar ya, dari Bapak sekalian pasti sudah berapa punya. Windows 8 sepertinya sekarang sudah 10 lah ya semuanya ya. Kalau masih ada yang 8 ya nggak apa-apa ya. Untuk ketajaman cahayanya di 64 bit. 128 lebih bagus gitu ya. Minimal 64. RAM-nya minimal 2 GB, kalau mau lebih kencang, lebih bagus ya di atasnya 4 atau 8 lah GB-nya ya RAM-nya. Akan lebih nyaman gitu ya diterapkannya. Tapi kalau bisa cuma ada 2 GB ya nggak apa-apa. Ya paling nggak bersabar ya. Ya jangan kemudian RAM-nya 2 GB tapi pengen lari kencang ya nggak ideal lah ya. Ya kalau mau kencang, mau cak ya RAM-nya dinaikin bisa 4 atau 8. Ya, syukur-syukur ada yang di atasnya itu ya. Ruang penyimpanan penting Bapak sekalian di minimal 2 sampai 5 GB. Kartu grafisnya boleh internal atau mau pakai eksternal grafik juga boleh, silakan. Ini saya yakin sudah umum standar untuk Ibu Bapak sekalian miliki dan semoga ini juga tidak ngeberatin ya Bapak sekalian. Nah, ini untuk Milai Lab kreatornya. Untuk Milai Lab viewernya, smartphone-nya harus seperti apa nih? Smartphone-nya hexacore 1,4 GZ atau lebih, syukur-syukur lah ya. Dan ini masih Android Lollipop, Bu. Lollipop aja bisa, apalagi smartphone Ibu Bapak sekalian, pasti lebih smart kan ya. Jangan sampai nanti kejebak pada ada gium kayak gitu. Orang Indonesia HP-nya smart, tapi tidak semua aplikasinya dipakai gitu. Ya, sekarang saatnya kita memanfaatkan seluruh fitur yang ada di HP kita dengan lebih maksimal lagi gitu ya. Jadi Lollipop pun bisa, RAM-nya HP 2 GB minimal ya, akan lebih di atasnya akan lebih bagus seperti yang saya jelasin dengan saat Milai Lab Creator tadi ya. Di 4 atau 8 lah lebih enjoy ya. Penyimpanan minimal 500 MB, saya pikir ini terlalu kecil lah ya buat Ibu Bapak sekalian. Saya yakin penyimpanannya insya Allah masih leluasa lah untuk diterapkan atau ditanam Milai Lab Viewer di smartphone masing-masing. Kartu grafisnya juga Adreno, masih kecil lah ya. Saya yakin Ibu Bapak sekalian HP-nya juga di atas itu. Nah ini yang menarik Bapak sekalian. Kalau Ibu Bapak sekalian ingin menerapkan virtual reality, ya pilihan yang virtual reality, nah, pastikan di smartphone-nya ada giroskopnya atau accelerometer. Ini bisa dicek di HP-nya masing-masing. Kalau ada yang masih punya box-nya, bisa dicek di box-nya ada tulisannya giroskop nggak ya? Atau kalau nggak gitu bisa googling lah spek HP Ibu Bapak sekalian, mereknya apa, speknya apa, nanti dilihat di situ spesifikasinya ada giroskopnya nggak. Atau bisa kalau mau coba-coba ya nanti kita lihat ketika menggunakan Milai Lab Viewer-nya, pilihan giroskopnya atau pilihan VR-nya memungkinkan nggak? Kalau belum memungkinkan berarti smartphone Ibu Bapak sekalian belum support giroskopnya. Nah, gara-gara ini saya dulu ganti HP. Karena memang HP yang lamanya nggak ganti-ganti lebih dari 3-4 tahunan waktu itu ya. Ya sudahlah, kayaknya memang harus ganti. Akhirnya ganti giroskop. Ya nggak harus juga ya Ibu Bapak sekalian, ya nggak harus habis ini, wah harus ganti nih kata Pak Solah. Ya nggak juga. Tetap nanti ada pilihannya kok ya. Kalau ternyata VR masih belum memungkinkan, bisa menggunakan teknologi yang 360 derajat ya, yang bisa dibuat keliling-keliling tadi itu. Jadi insya Allah ini dimudahi dan Milai Lab juga sudah sedemikian rupa menyediakan perangkat-perangkat yang mudah diakses. So far
kendala ini tidak begitu signifikan ya, dan bisa diikuti oleh para peserta training gitu. Nah, jeng jeng jeng. Mila Lab Creator, nah di Mila Lab Creatornya Ibu Bapak sekalian nanti bisa main-main lah di webnya Mila Lab ya. Di webnya Mila Lab itu nanti akan diarahkan untuk mendownload ya, di download centernya itu nanti Ibu Bapak sekalian bisa download aplikasi Mila Lab Creatornya ya. Jadi di download aplikasi Mila Lab Creatornya. Oke, kita sudah diminta untuk gabung di kantor pusat. Sebentar saya percepat ya. Oke, sementara kalau untuk Mila Lab Viewer-nya bisa lihat di App Store ya. Ketik saja Mila Lab Viewer gitu, atau bisa scan barcode berikut ini. Jadi itu Ibu Bapak sekalian, sayang sekali tidak ada sesi tanya jawab karena kita sudah dipanggil untuk bergabung di Main Room. Insya Allah sangat terbuka, boleh ngobrol-ngobrol di WA Group ataupun di sesi yang lainnya. Itu dari saya dan juga Pak Rian, ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan perdana ini menambah semangat Ibu Bapak sekalian untuk bersiap diri menjadi trainer virtual reality bersama Mila Lab. Gitu. Salam. Terima kasih semuanya. Yuk bergabung mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian dan Pak Salahuddin. Ya, selamat sore. Ya, Sore. Bapak Ibu tes, selamat siang Bapak Selamat Ibu. pagi, Ya, ya mohon maaf Bapak Ibu. Halo tes. Ya Bapak Ibu. Baik, sebelumnya saya izin menginformasikan bahwa link presensi sudah dikirimkan melalui room-nya masing-masing. Jadi apabila Bapak Ibu tadi masih ada yang belum mengisi link presensinya, mungkin nanti akan dibantu oleh PIC dari masing-masing wilayahnya. Baik, saya mau ngecek dulu nih Bapak Ibu, apakah semuanya sudah mengisi link presensinya? Boleh diketik di kolom chatnya, silakan. Bagi yang belum mengisi, mungkin dapat raise hand ya Bapak Ibu ya, agar nanti kami bantu cek juga. Baik, untuk mayoritas dari Bapak Ibu sudah mengisi link presensinya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas responnya. Dan Alhamdulillah hari ini tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan dan juga memahami mengenai materi pertama, yakni pengenalan VR. Dan juga saya mau coba mengecek nih semangat dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin perwakilan 2 orang ya dari wilayah
mana saja diperkenankan, mungkin yang ingin raise hand terlebih dahulu untuk bisa memberikan testimoni pada pelatihan perdana hari ini. Mungkin ini udah ada yang raise hand 2 orang ya, dari Pak Agus dan juga Ibu Sri Puryaningsih. Absen. dia untuk Belum absen, Mbak. Ya, baik Ibu Sri dari wilayah mana, Ibu? Depok. Baik, nanti akan kami kirimkan kembali ya Bapak Ibu untuk wilayah masing-masing melalui kolom chat. Baik, untuk Bapak Ibu lainnya mungkin apakah kiranya sudah bergabung kembali ke dalam room utama? Dan saya mau mendengar dari Bapak Ibu untuk memberikan testimoni dari 2 orang. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk dapat raise hand terlebih dahulu. Baik, Ibu Debbie Rahmawati, silakan Ibu Debbie, bagaimana untuk testimoni pada pertemuan pertama, khususnya perdana di hari Sabtu ini? Baik, terima kasih Bu Masyita. Untuk pertemuan hari ini sangat menarik ya Bu ya. Dan terlebih ini mungkin akan aplikatif sekali apabila nanti penggunaan dari VR ini dan juga dibantu oleh dari Milea Lab bisa diaplikasikan di sekolah kami nanti gitu. Jadi untuk hari ini untuk introduction-nya sangat menarik bagaimana sih dari sejarahnya VR, bagaimana nanti sampai penggunaan VR-nya, bahkan nanti kita pun akan dibantu juga menggunakan software-nya atau secara teknisnya dari Milea Lab. Ini sangat membantu kami para guru dalam melakukan pengajaran di sekolah menggunakan VR ini. Terima kasih, Bu Masyita. Iya, terima kasih banyak, Ibu. Semoga nanti ke depannya bisa mengikuti sampai akhir ya, Bu ya. Dan juga mengimplementasikan penggunaan VR di sekolah. Baik, selanjutnya saya ingin mendengar nih satu perwakilan lagi. Ini baik, sudah ada Pak Imran Rosadi. Silakan, Pak Imran. Saya Imran Rosadi, pengurus IGI dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sebenarnya saya pribadi baru pertama kali ikut pelatihan seperti ini dan baru pertama kali melihat. Saya kira nanti kalau seandainya kita juga sudah melakukan ini di sekolah, mungkin juga presentasi dari keaktifan siswa kita mungkin lebih jauh meningkat. Dan saya sebenarnya sama juga dengan teman-teman yang lain. Saya juga sekolahnya untuk jaringan internet sendiri mungkin agak masih kurang. Soalnya saya berada di perbatasan provinsi Sumatera Utara dan Riau, begitu Bapak Ibu ya. Dan juga saya sangat beruntung sekali ikut pelatihan ini karena tadi saya dengar dari Milea Lab juga akan dibantu bagaimana kita semua bisa nanti untuk mengaplikasikan virtual reality ini untuk pembelajaran. Akan dibantu kalau kita ada kesulitan nanti di lapangan seperti itu Bapak Ibu. Saya sangat beruntung sekali untuk ikut terlibat dalam pelatihan ini. Kira-kira begitu saja Ibu Masyita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas testimoninya. Semoga nanti pertemuan selanjutnya Bapak Ibu semuanya bisa turut hadir dan juga pastinya sampai di akhir acara ke depannya. Kurang lebih 2 bulan ke depan ya Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya yang sekiranya belum mengisi link presensi, ini akan kami kirimkan kembali dan mohon dapat dicek ya Bapak Ibu sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi harapannya Bapak Ibu semuanya dapat mengisi link presensi agar nantinya bisa terdata oleh tim Milea Lab maupun tim IGI Jabar. Baik, ada yang ingin disampaikan oleh Pak Zainal? Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari IGI Jabar mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah ikut aktif di dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan VR ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat sampai
tuntas ya, bisa menyelesaikan kegiatan PR ini sehingga semuanya bisa menjadi trainer ya, baik dari trainer MLab sebagai pendekar PR maupun dari Master Trainer IGI Jabar. Itu saja, tetap semangat terus Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zainal, perwakilan dari IGI Jabar. Semoga nanti ke depannya bisa bermanfaat ya Bapak Ibu dalam pelatihan khususnya di perdana kali ini. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak sebelumnya telah hadir dan juga sudah mengikuti pertemuan perdana dan izin menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang sempat bertanya di kolom chat bahwa nantinya Bapak Ibu peserta akan mendapatkan akun premium Milea Lab gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa nanti Bapak Ibu dalam pelaksanaan workshop ini mendapatkan akun lisensi dari Milea Lab. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan dan mengoptimalkan penggunaan VR Milea Lab di sekolah, khususnya kepada para peserta didik. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya yang belum dinyalakan kameranya, boleh yuk kita nyalakan kameranya terlebih dahulu agar bisa didokumentasikan bersama-sama. Baik, Alhamdulillah keren, terima kasih ya Bapak Ibu, tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya. Dan izin mengingatkan juga, sembari Bapak Ibu menyalakan kamera, bahwa untuk pertemuan selanjutnya akan diadakan kembali di Sabtu depan, yang mana pertemuan kedua, dan juga nantinya akan membahas mengenai materi yang tidak kalah menarik ya Bapak Ibu ya, seperti yang sudah sempat dikirimkan di dalam grup. Gitu ya, jadi harapannya Bapak Ibu selalu hadir di setiap pertemuan, karena nantinya akan selalu didata mana saja yang sekiranya Bapak Ibu aktif dan juga ikut serta dalam pelatihan di setiap harinya, khususnya di setiap Sabtu pagi. Baik, Bapak Ibu sudah dinyalakan kameranya semuanya agar bisa kami dokumentasikan bersama-sama. Baik, sepertinya sudah siap ya Bapak Ibu semuanya, saya izin untuk mendokumentasikan. Mungkin bisa berikan gaya terbaik dari Bapak Ibu semua, saya izin untuk hitung dokumentasinya. 1, 2, 3. Ya, mungkin boleh ditahan terlebih dahulu Bapak Ibu, agar saya bisa screenshot slide yang selanjutnya, agar Bapak Ibu semuanya bisa IGI Jabar juara. Aja IGI Jabar juara. Mungkin boleh diberikan gaya terbaik Bapak Ibu atau gaya andalan ini Pak kalau di IGI Jabar gitu. Mungkin boleh didokumentasikan juga. Ya, mengepalkan tangan kalau IGI Jabar. Oh iya, Jabar boleh, juara. Pak. Jabar juara. Ya, buat yang dari Jabar provinsi lain juga juara. ikut dulu ya. Makasih. Iya, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan impact baik khususnya di wilayah Amin. Jabar maupun di seluruh Indonesia. Amin. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Saya mewakili dari tim Milea Lab. Mohon maaf atas kendala yang terjadi. Semoga kedepannya Bapak Ibu bisa terus aktif dan juga mengikuti pelatihan hingga akhir dan juga masuk ke dalam pendekar VR gitu agar bisa Amin. memberikan Amin. impact baik seperti Bapak Ibu trainer pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pendekar. Ya, salam dari IGI Jabar. Terima kasih Milea Lab dan semua seluruh pengurus IGI Jabar. Terima kasih banyak. Salam dari Manado. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Salam literasi, sharing and growing, IGI. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Milea Lab. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live. Terima kasih pada para narasumber ya dari pendekar PR Milea Lab dan juga tim Milea Lab yang sudah menyukseskan pelatihan ini. Mudah-mudahan sampai berakhir diberikan kesehatan dan kelancaran semuanya.
Amin. Amin, 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 Amin. Terima Amin. kasih Bapak Ibu Terus semuanya. di Jabar Selamat dan seluruh melanjutkan pengurus aktivitas. di seluruh Indonesia. Ya, amin Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Hatur Ya, nuhun. Saya izin sekian. sami-sami. Saya ucapkan terima kasih ya kepada seluruh pengurus IKI seluruh Indonesia yang hadir juga di kegiatan kali ini. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf. Terima saya tidak kasih Mbak Masita, terima kasih semuanya. sehat.